Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Pak Surya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar semua? Oke, sudah siap ya semua ya. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar salah satu materi yang sudah tidak asing lagi buat kita semua, buat kalian juga pastinya. Materi apa itu? Yaitu materi literasi, fiksi dan non-fiksi. Semua pasti sudah pada tahu ya, apa itu literasi? Oke, kalau gitu kita mulai saja. Literasi. Apa sih literasi itu? Definisi literasi adalah membaca, baik itu membaca buku, koran, majalah, artikel, baik itu di internet atau media apapun. Jadi intinya setiap kegiatan membaca berarti secara tidak langsung kalian juga sudah melakukan kegiatan literasi. Lalu fiksi non-fiksi itu apa sih? Oke, kita akan mulai dari non-fiksi dulu. Apa sih non-fiksi itu? Nah, non-fiksi itu berdasarkan analisis ilmiah. Jadi bukan khayalan. Jadi dia ilmiah, bukan rekayasa. Contohnya ada berita, lalu ada bacaan di buku pelajaran, skripsi, tesis, disertasi, dan juga yang lainnya. Jadi masih banyak lagi. Jadi bacaan-bacaan di berita, buku pelajaran, skripsi, dan itu semua adalah bacaan berdasarkan analisis ilmiah. Jadi bukan khayalan atau karangan atau rekayasa. Lalu kalau fiksi itu apa? Nah, kalau fiksi itu adalah bacaan yang berdasarkan imajinasi atau khayalan. Jadi karangan atau rekaan. Contohnya bacaan di mana? Nah, ini dia nih. Di antaranya ada bacaan-bacaan di cerpen, novel pastinya, drama, dongeng, dan lain-lain. Kita semua tahu ya, itu semua adalah contoh dari cerita-cerita yang dihasilkan dari khayalan imajinasi penulisnya. Nah, jadi kalau kita gabungkan, apa itu literasi fiksi dan non-fiksi? Literasi fiksi dan non-fiksi adalah kegiatan membaca dari sebuah bacaan ilmiah, yaitu non-fiksi, dan juga bacaan imajinasi atau fiksi. Jadi tinggal kita gabungkan saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian unsur-unsurnya nih. Kita mulai dari unsur-unsur non-fiksi dulu, atau unsur-unsur bacaan yang ilmiah, yang bukan khayalan. Apa saja? Yang pertama, dia itu harus bersifat faktual atau fakta. Lalu yang kedua, memiliki data-data ilmiah. Yang ketiga, kronologisnya atau urutannya itu jelas. Dan yang keempat, ada narasumbernya. Jadi ini adalah unsur-unsur dari sebuah bacaan non-fiksi atau yang ilmiah. Jadi tidak boleh asal atau sembarang ya anak-anak ya. Lalu kalau yang fiksi itu unsur-unsurnya apa saja? Nah, kalau yang fiksi atau karangan atau khayalan, unsur-unsurnya yang pertama ya, dia memiliki tema. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohannya. Yang ketiga ada alur cerita. Lalu yang keempat ada latar. Dan yang kelima ada sudut pandang. Dan yang keenam ada amanat atau pesan kebaikan. Nah, mungkin kita semua mengenal unsur-unsur fiksi ini dengan istilah unsur pembangun, ya, intrinsik cerita. Pasti semua sudah sering mendengar ya. Sebuah cerita kan harus ada tema, ada tokoh, ya, ada penokohannya, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Baik, kita lanjutkan kembali. Bagaimana sih alur atau urutan dalam kegiatan literasi atau membaca?
Yang pertama tentu kita harus membaca bukunya ya, buku tersebut. Baik itu buku yang non fiksi maupun buku yang fiksi. Jadi kita baca, kita pahami isinya, jalan ceritanya. Nah, kalau kita sudah baca sedikit banyak pasti kita sudah paham isinya. Kita sudah paham ceritanya atau informasi yang terkandung di dalamnya. Terus gimana? Yang kedua, kita mengulang kembali. Kita mengulang kembali biar kita lebih menguasai informasi atau cerita yang ada di dalam literasi fiksi dan non-fiksi tersebut. Nah, kalau kita udah baca, kita udah mengulang, kita pasti sudah paham banget dong. Kita sudah menguasai. Ya, yang berikutnya apa? Berikutnya kita coba memberikan tanggapan atau review dari buku non-fiksi atau fiksi tersebut. Kita berikan tanggapannya. Di antaranya kita berikan tanggapannya, kelebihan atau kekurangannya. Ya, kelebihannya seperti apa, bagusnya, atau kekurangannya seperti apa, kelemahannya. Nah, kegiatan memberikan tanggapan itu kita kenal juga dengan istilah melakukan resensi. Ya, jadi resensi memberikan tanggapan itu adalah pokok utama dari kegiatan literasi. Jadi salah satu wujud atau bentuk kita sudah melakukan kegiatan literasi adalah kita menghasilkan resensi bacaan. Baik, sekarang kita mulai masuk ke resensi. Apa sih resensi itu anak-anak? Nah, jadi resensi itu adalah kegiatan menemukan informasi dari sebuah buku fiksi atau non-fiksi. Jadi kita mencoba menggali, kita mencoba menemukan, mengumpulkan informasi dari sebuah buku, entah itu buku non-fiksi atau buku fiksi, baik itu cerita pada cerpen novel maupun dari buku-buku ilmiah. Resensi itu berasal dari bahasa Latin revidere yang berarti menimbang dan melihat. Sedangkan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Nah, jadi resensi ini adalah wujud nyata, wujud produk dari kegiatan literasi. Jadi kalau kita sudah melakukan kegiatan literasi, kita kemudian membuat tanggapan atau resensi ini. Seperti itu. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, apa sih bagian-bagian dari resensi? Yang pertama ada bagian pendahuluan. Nah, jadi kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal membuat resensi dari suatu buku. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini atau disebut juga dengan identitas buku. Kayak kita nih, kita punya identitas ya. Ada KTP, ada kartu identitas anak-anak. Nah, resensi juga ada bagian pendahuluan atau identitas bukunya. Kita sebutkan apa saja. Ada judul, ada penulis atau pengarang, ada penerbit ya, ada tahun terbitnya, lalu cetakan keberapa bukunya, lalu bukunya berapa halamankah tebalnya. Nah, itu semua ada di bagian pendahuluan atau identitas buku. Lalu yang bagian kedua berikutnya adalah bagian isi, ringkasan cerita atau biasa kita kenal dengan istilah sinopsis cerita. Jadi buku tersebut ceritanya itu ya kita ringkas, kita bikin ringkasan ceritanya. Nah, itu ada di bagian yang kedua dari resensi ini ya, bagian sinopsis. Dan yang ketiga, bagian dari resensi adalah bagian penutup. Apa saja sih isi dari bagian penutup itu? Isinya adalah penilaian. Jadi menurut kita nih gimana nih dari buku ini isinya? Ya, kualitas bukunya, kelebihan dan kekurangan bukunya, misalkan jalan ceritanya, penggunaan bahasanya, ya bagaimana, apakah bagus, apa kurang, apakah mudah dipahami atau sulit dipahami, lalu juga
kualitas dari kertasnya bagus apa tidak gitu, cetakannya, gambar-gambarnya apakah jelas terlihat atau tidak, menarik atau tidak. Lalu kalau kita sudah sampaikan kelebihan kekurangannya, lalu kita sampaikan juga kritik sarannya yang membangun, ya, yang memberikan masukan yang positif. Kira-kira seperti apa? Nah, lalu kita sarankan kira-kira buku ini ya apakah layak atau tidak kita beli atau kita baca, seperti itu. Nah, lalu itu adalah bagian pertimbangannya ya, atau bagian kita berikan kayak semacam simpulan kelayakan atau tidak dari buku tersebut dibaca, dibeli. Tapi selain buku sebenarnya film juga bisa ya anak-anak ya, film, lukisan gitu, dan masih banyak karya sastra yang lainnya. Nah, jadi ini semua adalah bagian dari penutup atau penilaian terhadap isi buku. Jadi itulah keseluruhan 3 bagian resensi. Bagian pendahuluan yaitu identitas buku, ada bagian isi, sinopsis, dan bagian penutup yaitu penilaian. Nah, terima kasih. Jadi inilah pelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya bisa paham dan menyerap informasi dari pembelajaran yang Pak Surya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Sudah tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua.